Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas 8 saham yang dimiliki oleh Sandiaga Uno. Saham apa saja ke itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Saham pertama tentu kita akan membahas saham SRTG atau PT Saratoga. Sandiaga Uno punya kepemilikan saham ini sekitar 21%. Sekarang kita lihat IPS-nya. IPS Saratoga ini cenderung fluktuatif, di mana pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, di mana mereka menghasilkan profit sekitar 7 triliun rupiah di tahun 2022, khususnya hingga Q3. Dari aspek dividen, SRTG membagi dividen sekitar 2% dengan per 3 kali dan PBV 0,5 kali. Artinya harga yang dijual masih lebih murah dari modalnya. Untuk rasio keuangannya sendiri, ROE 15% dengan NPM 521% dan mereka punya DER yang hanya 6,8% saja. Bagaimana harga sahamnya? Dalam 5 tahun terakhir, saham SRTG ini sudah naik sekitar 281%. Angka yang luar biasa bukan? Saham kedua adalah TBIG. Jika dilihat, saham ini punya IPS atau laba yang konsisten tumbuh setiap tahun, di mana pada Q3 mereka membukukan laba sebanyak 1,2 triliun rupiah. Jika melihat dividennya, yield yang dibagikan sekitar 1,6%. Untuk valuasi, PER-nya 29 kali dengan PBV 3,8 kali. Artinya harga di pasar ini 3,8 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Untuk rasionya sendiri, ROE 12% dengan NPM 24% dan DER 239%. Rasio ROE dan NPM bisa dikatakan baik, tapi DER-nya sudah cukup tinggi. Untuk harga sahamnya, dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya sudah naik 56%, di mana pernah menyentuh angka 3.440. Saham ketiga adalah saham Palm, di mana PT Saratoga punya kepemilikan sekitar 19% atas saham. Jika melihat IPS-nya, saham Palm ini cenderung fluktuatif, di mana sangat mengalami penurunan di tahun 2022. Dari yang awalnya 283 turun menjadi Rp4 di tahun 2022. Hingga Q3, mereka membukukan profit sekitar 20 miliar rupiah. Saham Palm ini juga tidak membagi dividen, dan mereka punya PER yang sangat tinggi yaitu 167 kali, tapi PBV-nya masih 0,8 kali, artinya harga yang dijual lebih rendah dari modalnya. Untuk rasio keuangannya juga cukup buruk, di mana ROE dan NPM hanya 0, sekian persen. Tapi DER-nya juga hanya 0,03%. Saham ini sendiri sudah naik 66% dalam 5 tahun terakhir, di mana pernah naik hingga 1.230. Kemudian saham MPMX. PT Saratoga punya kepemilikan 56% atas saham ini. Jika dilihat, IPS atau labanya cenderung fluktuatif setiap tahun, tapi di tahun 2022 ini mereka berhasil membukukan laba yang paling besar dalam 4 tahun terakhir, di mana hingga Q3 net profitnya sekitar 456 miliar rupiah. Untuk aspek dividen, MPMX ini menarik dengan dividen 15%. PER-nya 8 kali dengan PBV 0,8 kali, di mana harga yang dijual lebih murah dari modalnya. Untuk rasio keuangan sendiri, ROE-nya 10% dengan NPM 5%. Angka yang tidak terlalu menarik, tapi juga tidak terlalu buruk. Untuk DER-nya sendiri hanya 49%, yang berarti total hutangnya jauh lebih rendah dari ekuitasnya. Kita lihat harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir naik 36%, di mana pernah menyentuh harga tertinggi di angka 1.500. Berikutnya saham NRCA. PT Saratoga memiliki kepemilikan sekitar 6,9% atas. Jika kita amati IPS-nya, dapat dilihat bahwa cukup fluktuatif, di mana IPS pada tahun 2022 jauh lebih tinggi dari tahun 2020 dan 2021, tapi belum sebesar tahun 2019. Hingga Q3, NRCA membukukan laba sebanyak 66 miliar rupiah. Dividen yang dibagi 5% dengan PER 8 kali dan PBV 0,6 kali. Artinya harga di pasar lebih murah dari book value-nya atau modal per lembar. Untuk rasio keuangannya ROE 7% dengan NPM 3%, yang berarti tidak terlalu menarik, dan perusahaan ini punya DER yang tinggi yaitu 110%. Untuk harga sahamnya dalam 5 tahun terakhir masih turun 32%, di mana pernah menyentuh angka tertinggi di harga 510, tapi pernah menyentuh harga terendah di angka 226. Berikutnya saham MDKA, di mana PT Saratoga punya kepemilikan 18,3% atas saham ini. IPS MDKA juga cenderung fluktuatif,
tapi di tahun 2022 merupakan EPS tertinggi dalam 4 tahun terakhir, meskipun sempat mencatat kerugian pada Q3 2022. Mereka menghasilkan profit sebanyak 1,05 triliun di tahun 2022, khususnya saat video ini dibuat. Dari aspek dividen, terlihat mereka belum membagi dividen dan punya valuasi PER yang tinggi yaitu 73 kali dengan PBV 6,6 kali. Untuk rasio keuangannya, ROE-nya 9% dengan NPM 11%. Tidak terlalu baik, tapi juga tidak terlalu buruk. Selain itu, DER-nya sudah tinggi di angka 153%. Untuk kinerja harga saham, MDKA ini sangat menarik karena dalam 5 tahun terakhir sudah naik 637%, di mana pernah menyentuh angka tertinggi di harga 5.800. Saham berikutnya adalah AGII. PT Saratoga punya kepemilikan sebanyak 10% atas saham ini. Historical EPS-nya juga cenderung fluktuatif, di mana EPS pada tahun 2022 mirip seperti EPS pada tahun 2020. Untuk labanya sendiri, mereka menghasilkan laba 70,39 miliar rupiah. Dividen yang dibagi juga kecil, hanya 0,5%, dan punya valuasi yang tinggi dari sisi PER yaitu 63 kali. Untuk PBV-nya juga 1,6 kali, yang artinya harga yang dijual lebih mahal dari modalnya. Bagaimana rasio keuangannya? ROE 2% dengan NPM 3% yang artinya sangat rendah. Dan mereka juga punya DER yang tinggi yaitu 124%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 186%, di mana pernah menyentuh angka tertinggi di harga 2.680. Saham berikutnya adalah ADRO, di mana EPS-nya juga terlihat fluktuatif. Tapi, untuk laba di tahun 2022 bisa dikatakan menjadi yang terbesar dalam 4 tahun terakhir, di mana hingga Q3 net profitnya adalah 28,9 triliun rupiah. Dari sisi dividen, ADRO membagi dividen 8% dan PER-nya hanya 2 kali, serta PBV-nya 1,1 kali. Berarti, harga di pasar masih lebih tinggi dibandingkan modal per lembarnya meskipun tidak terlalu signifikan perbedaannya. Untuk rasio keuangan, ROE 43% dengan NPM 32%. Angka yang sangat baik, khususnya untuk tahun 2022 ini. Selain itu, DER-nya hanya 64% saja, tapi seperti biasa teman-teman harus analisa lebih lanjut agar jangan sampai tertipu hanya dari rasio keuangan saja. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 65%, di mana pernah menyentuh angka tertinggi di harga 4.250. Dan jika melihat harga saat video ini dibuat, angkanya belum terlalu berbeda jauh dengan harga tertingginya. Oke, sekian video ini. Menurutmu bagaimana? Apakah ada saham yang menarik untuk dibeli? Saham-saham yang dimiliki oleh Sandiaga Uno melalui PT Saratoga ini bisa dikatakan menarik karena menghasilkan return yang sangat besar dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, MDKA menghasilkan kenaikan harga sekitar 637%. Tapi ingat, seperti biasa, pembahasan dan nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kamu bisa rugi, kamu bisa untung jika membeli saham ini. Untuk itu, selalu analisa risiko terlebih dahulu. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.